Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1739 Pemikiran Thomas Kin. Thomas Kin mengejek di dalam hatinya. Apa yang dia katakan lebih baik dari apa yang dia nyanyikan. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan kedua orang itu. Singkatnya, itu cukup untuk mendapatkan totem hari kiamat. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan kekacauan di dunia. Ayahnya telah dipenjara di penjara kota Kinceng selama 20 tahun. Semua karena keberadaan totem hari kiamat. Dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi. Lihat di mana mereka sekarang, N. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Rothman dan Lawrence buru-buru berangkat. Mereka tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Hidup mereka ada di tangan orang Iein, dan pasti tidak mungkin mengabaikannya. Setelah keluar dari aula utama, mereka terus berjalan ke depan. Setelah berjalan ratusan meter, akhirnya sampai di aula terdalam. Aula ini adalah aula terbesar dan termegah di Istana Es Kunlun. Ada cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, bersinar cahaya putih terang, membuat seluruh aula terang benderang. Aula ini seperti binatang raksasa, merangkak di tanah, membenci dunia, energinya luar biasa. Bahkan sampai sekarang, aula seperti mungkin tidak dapat dibangun sedemikian mewah dan saripati. Ini adalah peninggalan peradaban terakhir. Tidak ada jejaknya, ini lebih luar biasa karena digali di bawah Gletser Kunlun. Thomas Kin tidak dapat menahan nafas. Jika peradaban asli Atlantis belum sepenuhnya menurun, maka peradaban manusia tidak akan bangkit hanya dalam beberapa ribu tahun. Perkembangan peradaban manusia sudah hampir mencapai titik ekstrim, namun nampaknya masih belum ada cara yang bisa dibandingkan dengan peradaban Atlantis saat itu. Bahkan peradaban Atlantis saat ini jauh lebih buruk daripada di masa lalu. Peradaban mereka mengalami kemunduran, sehingga mereka memproklamirkan diri. Mereka tidak memiliki energi yang mendominasi bumi saat itu. Sumber daya semakin langka dan populasinya menyusut tajam, membuat mereka bahkan lebih buruk daripada suku kecil, dan itulah sebabnya mereka jatuh ke tingkat seperti sekarang ini. Yang lucu adalah mereka tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun, namun mereka ingin mendominasi bumi dengan sia-sia. Itu seperti fantasi. Waktu telah berubah, perubahan-perubahan dalam hidup telah berubah. Mereka seharusnya telah menghilang di antara langit dan bumi sejak lama. Meskipun peradaban Atlantis sangat kuat, itu adalah masa lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Meskipun mereka penuh dengan ambisi, mereka tetap tidak dapat mengubah status. Roda besar takdir telah melindas peradaban Atlantis. Peradaban manusia tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi terbesar di dunia, tidak diragukan lagi. Mungkin Atlantis tidak salah. Karena mereka tidak dapat berubah dari awal hingga akhir pada zaman dahulu, tetapi pulang ke tempat asal selalu menjadi semboyan peradaban mereka. Naik turunnya zaman semua ditakdirkan. Tidak ada yang bisa berubah. Semakin sampai di sini, perasaan Thomas Kin semakin dalam. Totem hari kiamat yang tersembunyi, sebenarnya sudah ada pada peradaban, sangat ingin membalikkan masa depan. Apa yang ada di dalam totem hari kiamat harusnya adalah akumulasi peradaban dan sejarah. Saat itu Thomas Kin dalam keadaan kerasukan. Dunia telah berubah, peradaban juga berubah. Apakah sesederhana itu? Akan tetapi sebagai peradaban manusia, tanggung jawabnya adalah menjaga dan bertanggung jawab. Ketika mereka bertiga berdiri di depan aula utama, Thomas Kin merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada suara perkelahian. Rothman berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertarungan. Mungkinkah ada orang lain di sini?" Sudut mulut Thomas Kin sedikit menyempit, tampaknya totem hari kiamat ini menarik banyak orang. Istana Es Kunlun seharusnya sudah lama bukan rahasia. Dalam menghadapi kekuatan besar dunia, pertempuran ini tidak bisa dihindari.
Bab 1740 Inkuisisi. Pergi dan lihat. Lawrence memimpin dan bergegas ke aula. Pada saat ini di aula, beberapa sosok sudah bertarung bersama. Dua dari mereka adalah Nicholas Page dan Lisa Luo, dan tiga lainnya mengenakan jubah putih, ditutupi dengan rambut, juga sangat lincah, bertarung dengan mereka dengan sangat kuat. Leltu adalah Inkuisisi. Wajah Lawrence berubah sedikit, dia tidak mengharapkan mereka datang. Orang-orang tahta suci hampir sepenuhnya menentang mereka. Mereka adalah pengikut Islam, ahli waris Muhammad, satu-satunya di dunia barat yang dapat bersaing dengan tahta suci. Kemunculan ketiga orang ini juga membuat Rothman serius, sepertinya mereka diam-diam telah mengamati situasi Atlantis. Demi totem hari kiamat, kali ini mereka benar-benar pertemuan pahlawan dan master. Saat ini, mereka menjadi gugup. Uskup Kans. Rothman sekilas mengenali orang itu, dia adalah salah satu dari 7 inkuisisi. Kekuatannya juga sangat menakutkan, dia tidak akan pernah lebih buruk dari dirinya sendiri. Mereka berdua pernah bertarung sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang menang. Pada akhirnya mereka menghentikan peperangan. Kans juga melihat Rothman, vitalitasnya dingin, sudut mulutnya penuh rasa feminitas. Tanpa diduga, kamu belum mati. Rothman, kamu benar-benar beruntung. Kans mencibir dan memaksa Nicholas Page mundur dengan sebuah pukulan. Nicholas Page memiliki wajah jelek dan didorong berulang kali oleh Uskup Kans, vitalitasnya penuh amarah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Thomas Kin dan yang lainnya keluar dari formasi pedang Sein Murah. Bagaimana itu bisa terjadi? Vitalitas Lisa Luo menjadi dingin, kali ini dia bertemu dengan kedua master dari 2 inkuisisi utama, lengannya juga patah. Jadi kekuatannya sangat terancam, sekarang dia berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Musuh yang kuat ada di Depari, sekarang Thomas Kin dan yang lainnya juga telah keluar, dia bahkan lebih tertekan. Formasi pedang Sein Murah, apakah itu benar-benar lemah? Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apa, munculnya orang-orang Thomas Kin benar-benar mengganggu rencana mereka. Sekarang mereka bekerja selangkah demi selangkah, mereka telah kehilangan kesempatan pertama, tidak berharap mengabaikan bencana di belakang. Setelah Thomas Kin dan tahta suci, masih ada kekuatan besar inkuisisi, ini membuat mereka semakin tidak berdaya. Sial. Lisa Luo menggertakkan giginya dengan erat, pada saat itu, situasinya menjadi ambigu lagi. Kamu benar-benar tahan. Sepertinya kali ini kamu bertekad untuk memenangkan totem hari kiamat. Rothman berkata dengan dingin. Ya, bahkan jika Raja Surga datang ke sini, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Kans bersumpah untuk mengatakan bahwa 3 kekuatan, atau bahkan 4 kekuatan, semuanya seimbang, tetapi saat ini, Rothman dan Lawrence tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Mereka hanya dapat bersembunyi di belakang Thomas Kin. Dalam pertempuran ini mereka sama gugupnya, mereka mungkin tidak dapat dibiarkan hidup tanpa berpartisipasi dalam pertempuran. Tampaknya energimu tidak kecil. Inkuisisi dapat melawan tahta suci, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Thomas Kin tersenyum dan berkata bahwa tahta suci mungkin memiliki lebih banyak pengikut daripada inkuisisi, tetapi kekuatan inkuisisi mungkin tidak lebih buruk daripada kekuatan tahta suci. Uskup Kans, bukanlah hal yang mudah, Nicholas Page bukanlah iawannya sama sekali. Jika dia tidak muncul sendiri, mungkin Lisa Luo sudah kalah. Aku belum tua, namun cara bicara tidak mudah, hehehe, maka aku akan memberi pelajaran yang baik, agar kalian tahu apa yang dimaksud dengan seseorang di luar seseorang, ada surga di luar langit. Uskup Kans memandang Thomas Kin dan berkata sambil tersenyum dengan semangat juang terus meningkat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.